Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini saya sedang melakukan aktivitas, terutama aktivitas mengenai pemangkasan sahabatku. Karena di sebelah bawah sana itu ada saudara 2 orang metik, dan saya mengejar dari belakang melakukan pemangkasan. Namun sebelum saya melakukan pemangkasan, ini sedikit sharing dari saya mengenai keadaan bunga kopi untuk saat ini sahabat. Keadaan bunga kopi di bulan hampir Agustus ini sahabat. Hampir Agustus ini keadaan bunga kopi masih seperti ini sahabatku. Dan ini nanti bunga-bunga ini sahabatku. Nah, bunga-bunga ini ketika nanti bermekaran, inilah yang merupakan puncaknya bunga raya sahabatku. Nih, karena di tempat saya itu hampir bulan 8 ini belum mencapai puncaknya bunganya. Jadi puncaknya itu nanti yang nampak nyurucuk ini mekar, itu merupakan puncaknya bunga raya. Walaupun kemarin ada pembungaan itu cuma yang seperti ini nih sahabatku. Nah, yang seperti ini, sebagian ini sudah jadi, ini mata yuyu kecil-kecil, tapi sebelahnya masih ada pembungaan lagi. Itu mengenai keadaan bunga di bulan ini sahabat. Ini selanjutnya saya mau melakukan pemangkasan. Tapi pemangkasan yang saya lakukan kali ini tidak bermaksud menggurui sahabatku. Ini saya hanya berbagi info saja mengenai kegiatan saya sahabatku. Tapi nanti kalau sekiranya apa yang saya lakukan itu masuk, ya sampean mau praktek monggo, tidak juga monggo sahabatku. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di bulan 7 hampir akhir sahabatku. Bulan 8 ini pemetikan itu 100% sudah bisa turun semua sahabatku. Kalaupun ada itu ya mungkin yang ketinggalan saja sahabatku. Dan di bulan 8 ini juga itu keadaan tunas-tunas seperti ini. Jadi kalau sampean memang saat ini sedang berburu waktu atau berkerjaan waktu melakukan pemangkasan sahabatku, nah ini tunas-tunas yang seperti ini sebaiknya, atau bukan sebaiknya sahabatku, menurut saya tunas-tunas yang seperti ini itu saya buang. Karena biasanya yang saya lakukan itu pemangkasan di bulan 8 atau di bulan 9 itu biasanya tunas-tunas itu, semua tunas baru saya buang sahabatku, kecuali terpaksa. Kalau terpaksa ya nggak apa-apa dipelihara sahabatku. Tapi kalau tidak terpaksa ya lebih baik yang seperti ini atau mungkin yang seperti ini itu ada baiknya dibuang saja, atau menurut saya dibuang saja. Memang itu yang biasa saya lakukan. Kalau pemangkasan di bawah bulan 9 atau bulan 9 itu tunas-tunas baru yang kecil-kecil seperti ini saya buang semua sahabatku. Ini saya mau melakukan pemangkasan. Dan ini kebetulan saya kembali menggunakan alat ini sahabatku. Nah ini sahabatku. Ini saya buang semua sahabatku tunas-tunasnya. Nah ini seperti ini. Usahakan jangan pelihara tunas baru sahabatku di bulan 8 atau di bulan 9. Tapi kalau bulan 9 itu sudah hampir akhir terus ada tunas baru, ya mau dipelihara monggo, nggak apa-apa. Apalagi kalau di bulan 9 itu pembungaan terakhir sudah terjadi, itu mau pelihara tunas baru nggak apa-apa sahabatku. Tapi sebelum pembungaan terakhir terjadi, usahakan jangan melakukan penyimpanan bahan.
kecuali dalam keadaan terpaksa. Terpaksa itu maksudnya ya memang nggak ada lagi yang bisa kita pertahankan, ya sudah itu kita pelihara sahabatku. Nah ini sahabatku, daripada nanti videonya terlalu panjang, ini akan saya skip dulu. Intinya kalau kita melakukan pemangkasan di bulan 8 itu ada tunas baru, besar kecil menurut saya dibuang dulu. Dan setelah itu kalau mau pelihara bahan itu seminim-minimnya di bulan 9 atau setelah pembungaan ini berakhir sahabatku. Setelah pembungaan raya disusul pembungaan 1-2 itu sudah habis, intinya tidak berbunga lagi, silahkan lakukan penyimpanan bahan mulai dari yang terkecil itu tidak apa-apa sahabat. Ini kan saya skip dulu sahabatku biar videonya nggak terlalu panjang. Sahabatku, nah inilah hasil terakhirnya dari pemangkasan yang saya lakukan. Ini kita lihat dari sebelah sini sahabatku, mudah-mudahan sedikit agak nampak. Nah ini sahabatku, seperti ini. Nah itu sahabatku, nah yang seperti ini. Ada juga yang ke arah sono sahabatku. Nah misalnya sampean ini ada yang iseng-iseng mau bertanya berapa ranting Kang yang sampean pelihara setelah dipangkas. Nah ini mengenai jumlah rantingnya, saya memelihara banyak sahabatku, banyak, karena memang tanahnya subur, jadi saya memelihara agak banyak, karena saya tidak berpatokan harus 4 as atau 5 as atau berapa. Kalau saya itu prinsipnya begini, saya pelihara banyak ranting tidak apa-apa, asal yang penting makanannya itu ada, dan ranting yang kita pelihara itu tidak saling bertabrakan sahabatku, tidak saling menutup. Nah misalnya ini sahabatku, ini kan ada, terus di bawah sini ada. Nah ini saya pelihara, kenapa? Karena ini nanti kalau sudah ada buahnya, ini kan insya Allah menjauh ke sana sahabatku, ini agak menjauh ke sana. Dan yang ini di bawahnya ada lagi, ini juga nanti kalau buahnya itu sudah jadi, ini agak menjauh ke bawah begini sahabatku. Jadi mengenai pemangkasan itu, kalau yang sering saya lakukan itu jumlahnya berapa itu ya monggo kita kira-kira saja sahabatku, kita kira-kira. Rantingnya banyak tidak masalah, yang penting tidak saling tumpang tindih sahabatku, karena pelihara ranting banyak, kalau rantingnya tumpang tindih itu nanti akan rugi salah satu sahabatku. Istilahnya kalau bahasa saya, kakean ranting nggone peteng buahnya tidak jadi, nah itu kan percuma sahabatku. Nah ini misalnya ini nanti yang seperti ini, setelah pembungaan ini bisa kita sertasi lagi nanti sahabatku. Kalau ternyata bunganya itu di antara ranting-ranting sekian banyak yang saya pelihara ini kok ada beberapa ranting yang mungkin buahnya enggak jadi, ya saya pangkas lagi aja sahabatku. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Sekali lagi ini tidak bermaksud untuk menggurui, ini hanya berbagi informasi mengenai kegiatan saya hari ini sahabatku. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.